Hei, lo kenapa sih? Bosku baik-baik aja. Aku yang sakit perut. Ali, biar aku antar kamu ke rumah sakit. Hei, aku gak mau. Aku belum selesai. Tadi udah minum obat sakit perut. Tinggal minum 2 butir aja. Udah, jangan dipaksain, ayo pergi. Nggak usah ke rumah sakit. Atau begini aja, aku punya teman dokter. Gimana kalau aku panggil dia ke sini? Omong aja. Dokter Yan, maaf udah nelpon kamu selarut ini. Oh, wait. Kok kamu malah sungkan sama aku? Dia kenapa? Dia belum makan seharian. Mak akut. Ditambah hipoglikemia. Apa mungkin begitu? Ini karena kelelahan dan pola makan yang buruk. Terlalu nggak teratur. Kamu bisa bikinin dia air gula dulu, gitu aja. Bubur putih itu paling bagus. Harusnya nggak masalah besar, tinggal istirahat aja. Jadi perlu ke rumah sakit nggak? Nggak perlu. Soal perlu nggaknya ke rumah sakit itu tergantung dokter. Gimana kalau gini aja? Kamu biarin dia rebahan dulu sebentar, istirahat. Observasi dulu, kalau nggak apa-apa. Langsung pulang aja dan istirahat yang cukup. Oke, makasih banyak, dokter Yan. Nggak usah sungkan sama aku. Jangan lupa acara kumpul akhir pekan ini. Jangan khawatir. Udah usir ini ya, aku pergi dulu. Oke, aku nggak usah nganter ya. Hei, Kenapa kamu nggak ke rumah sakit? hei, ke rumah sakit itu mahal tahu. Aku mana sanggup bayar. Kesehatanmu lebih penting apa uangmu lebih penting? Uang jelas lebih penting. Dasar kamu ini matre. Maaf ya, aku udah telepon kamu. Maaf katamu? Kalau kamu sungkan gitu, ya jaga dong kesehatannya sendiri. Kamu itu bikin orang lain tahu. Nanti dikira aku menelantarkan anak buahku sendiri. Kamu belum makan seharian? Aku pesenin bubur buat kamu ya. Gak mau makan. Nanti kalau kamu udah sembuh, dan semua proposal ini kelar, aku traktir kamu makan besar. Gimana? Boleh minta potongan harga nggak? Aduh, cinta banget sih sama duit. Aku cuma bercanda. Habisnya, kapan lagi bisa senang di tengah susah begini? Hei, jangan khawatir. Aku pasti selesain cetak biru itu akhir minggu ini. Jangan kebanyakan mikir. Istirahat yang cukup. Beres, cepet nyemen. Nanti aku bikinin kamu segelas air gula. Hong. Aduh. Oh, Sang, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Kau rawat dia baik-baik. Oke, terima kasih untuk hari ini, bosku. Bosku, Ini kemeja yang dia jahit setiap malam dengan begadang. oh, aku kurang yakin. Aku tidak memindahkan apapun karena dia. Aku yang ambil foto ini. Oke. Dia akan bangun besok pagi. Kau bilang padanya, dia tidak perlu masuk kantor. Aku akan mintakan cuti untuknya. Oke, terima kasih, bosku. Oke, hati-hati di jalan. terima kasih, Sang. Dia menjemputku kemarin. Aduh, tidak apa-apa kok. Sudah jauh lebih baik. Oke, Kamu pasti tidak tahu. Bosku menggendongmu sepanjang jalan kemarin. dia menggendongku sepanjang jalan. Iya, Dia yang mengantarmu kembali bersamaku. benar kan? Oh, dan dia juga membelikanmu bubur? Biar aku hangatkan buat sarapan pagimu. Oh, iya. Dia bilang kamu tidak perlu masuk kerja. Dia yang mintakan cuti untukmu. Cinta macam apa ini? Aku tidak menyangka bosku yang kelihatannya dingin. Ternyata pria yang hangat. Dia membawa beberapa gambar milikmu saat pergi. Gambar apa? Mungkin cetak biru yang kamu gambar 2 hari ini?
Gawat, 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 gawat. Kamu mau ngapain? Hei, kamu tidak perlu masuk kerja. Du Guang, kamu tetap punya desain seperti ini. Ini desain aku. Hei, Dusuo, kamu di sini juga? Selamat pagi, bosku. Bukannya sudah ada yang kasih tahu kamu? Kamu tidak perlu masuk kerja hari ini? Badan aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Baik, Baik, baiklah, karena kamu merasa sehat-sehat saja. Kalau begitu kamu jelaskan ke aku, ada apa dengan gambar-gambar ini? bosku. Yang aku ingat, aku cuma kasih kamu proyek di luar proyek kantor. Aku tidak pernah kasih kamu pekerjaan lain. Bosku, Jangan bicara dulu. Kamu boleh bicara kalau aku suruh. Wang Xie, kamu seharusnya tahu. Perusahaan melarang keras karyawan mengambil pekerjaan sampingan. Atau, ada atasan yang menyuruhmu kerja sampingan secara pribadi? Tidak. Ini murni keinginanku sendiri. Kamu butuh uang? bosku, siapa sih yang enggak? Memangnya tidak ada salahnya ingin cari uang. Tapi kamu harusnya tahu, mana yang lebih prioritas? Seberapa penting proyek kawasan industri Zhoushan itu? Kamu tidak tahu persis di dalam hati. Ini adalah proyek gedung tunggal pertama yang dipercayakan kepada kita untuk memimpin. Aku sudah mengabaikan pendapat semua orang di perusahaan dan bersikeras memakai desainer muda. Kamu ini belum juga bisa jalan. Kau sudah berani coba-coba berlari? Dulu kamu yang menangis dan memohon-mohon untuk bergabung di tim proyek ini. Sekarang aku memberi kesempatan. Tapi kelakuanmu seperti ini? Bosku, aku janji padamu. Aku sama sekali tidak pernah menggambar desain ini selama jam kerja. Semua jam. Begini ya, aku kasih tahu kamu. Sebagai seorang desainer, yang paling penting itu bukanlah waktu mendesainnya, tapi energinya, pemikirannya, dan fokusnya. Itu semua harus kamu kerahkan 200%. Mana bisa saya biarkan kamu kerja sambil lalu begini? Kemarin itu saya salah, menyesal sekali. Apa tekanan kerjamu akhir-akhir ini terlalu berat? Bahkan teman sekamarmu, Kian Sangsang, juga bilang saya terlalu mengeksploitasi kamu. Maaf, bosku. Tak perlu minta maaf. Yang kamu rugikan itu bukan saya, tapi diriku sendiri. Dan, kamu tahu, dari awal, kamu sendiri yang bersikeras masuk tim proyek ini. Sekarang kesempatanmu ada di depan mata. Bosku, kali ini aku benar-benar salah. Iya, saya mau bisa menyesuaikan diri. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi? Kesempatan jangan disia-siakan. Baiklah, saya masih ada rapat. Silakan keluar. Langsung saja ke HRD urus proses pengunduran diri. Bosku, tahan dulu. Beri Wang Xin satu kesempatan lagi. Ayo. Heh, Wang Xin. Cepat minta maaf. Oke. Oke. Wang Xin, Oh, maaf, tadi aku tidak sengaja. hei, ini bukan salahmu. Aku sudah bilang. Ini salahku terlalu banyak omong. Aku tak seharusnya bilang kamu terlalu lelah kerja. Bosku benar-benar. Kamu kan tidak ada menghambat pekerjaan perusahaan. Gak bisakah kamu kerja sampingan di waktu luangmu? Bosmu itu sungguh tidak berperasaan. Dengar, ya. Ini malah bagus, kesempatan. Kebetulan ayahku baru dapat nomor ayah rumah sakit. Besok, aku bisa langsung antar ayah ke rumah sakit. Lagi pula, aku kan tidak melanggar aturan perusahaan. Kalau dia langsung memecatku, perusahaan harus membayar kompensasi. Uangnya bisa menyelesaikan masalah mendesakku. Ah, tak bisa. Risikonya terlalu besar. Sang-sang, aku kangen sama kamu. Ayo. Kalau gitu aku duluannya. Sana, aku tunggu di rumah. Ya. Ya ampun. Aduh. Ayo.
Kamu lihat Aimei nggak? Di kafe? Makasih, ini dia. Aimei, kamu dengerin aku dulu. Kenapa panik banget? Pelan-pelan. Kamu tahu nggak sih, Wang 11 dipecat. Dipecat? Kenapa? Wang 11 itu bagus dan rajin kerjanya. Kenapa dipecat? Siapa yang pecat dia? Pelayan, Mocha 1. Bosku. Bosku yang pecat dia. Nggak mungkin. Bukannya Wang 11 sama bosku kerjasamanya oke banget, ya? Ah, sudahlah. Bapaknya Wang 11 kakinya patah. Dia pulang buat jenguk bapaknya. Kudengar dari dokter, bapaknya perlu operasi ganti sendi pinggul. Dia bawa hasil röntgennya balik ke Shanghai. Udah dibawa ke beberapa rumah sakit. Cepetan ke intinya, deh. Gini ceritanya. Dia bayarin operasi bapaknya. Makanya pengen cari duit tambahan. Dia ambil kerjaan sampingan di luar. Taunya ketahuan sama bosku. Kata bosku, kok dia bisa sih melanggar peraturan perusahaan? Nggak fokus sama kerjaan utama. Bosku terlalu sewenang-wenang. Terus, Wang 11 nggak jelasin ke dia? Kakak, kamu baru kenal Wang 11 kemarin apa gimana? Otaknya kasar gitu. Mana mungkin dia mau ngomong? Dia kan lagi butuh uang. Ngapain dia ngotot? Nah, itu yang aku bilang. Masalahnya, aku nggak bisa ngebujuk dia. Dasar cewek bandel, nggak mau ngasih tahu aku. Masa gini aja nggak bisa? Wang 11 jangan sampai kehabisan akal. Tumben ngerti banget. Pas gue balik cewek juga gak ngerti gitu, kan? Ngapain sih basa-basi? Bosku. Sahabat baikku ini. Baiklah. Minggir dulu, kita ngomong. Kayaknya ketemu lawan yang sepadan nih. Semoga beruntung. Pelan-pelan. Ah, Pelan-pelan. nah, Ini. ini. Oke, duduk sini. Duduk sini. Aku mau tanya sesuatu. Silakan. Kenapa kamu bisa tega sih memecat Wang 11 tanpa alasan yang jelas? Karena dia melanggar peraturan perusahaan. Tentu saja aku berhak memecatnya. Oke, kalau gitu tolong jelaskan padaku. Peraturan perusahaan mana yang dia langgar? Kayaknya kita bukan dari departemen yang sama, ya? Kita memang bukan satu departemen. Aku Aimee dari marketing. Tapi sekarang aku benar-benar ingin, atas nama sahabat baikmu ini, bertanya dengan jelas kepadamu. Kenapa dia dipecat? Karena dia ngambil kerjaan sampingan. Memang salah dia Wang 11 ngambil proyek pribadi. Tapi, apa kemanusiaan bosku memang cuma segini? Oke, tunggu sebentar. Kakimu kenapa? Bos Shen, ini. Oh, nggak apa-apa kok. Aku cuma keseleo. Oh, serius nggak tuh? Mau ke rumah sakit nggak? Nggak usah. Aku tinggal kasih es aja. Tolong bantu aku ke kantor dulu ya. Aku mau ganti baju. Kakinya dilurusin dulu aja, yuk. Nggak bisa. Aku nggak bisa muncul di perusahaan dengan kondisi kayak gini. Nulis kata-kata mutiara nih. Apa kamu tahu? Yang kamu sebut, proyek pribadi, itu dikerjakannya di luar jam kerja. Dia nggak pernah pakai waktu kerjanya sedikit pun. Apa ini yang namanya kerja sampingan? Dengerin saya baik-baik. Lo tahu nggak sih, bokapnya dia lagi sakit? Setiap hari dia begadang ngerjain proyek itu. Cuma buat nyari duit, dia lagi butuh banget uang sekarang. Lo asal pecat dia tanpa mikir panjang. Tapi perusahaan kita punya. Tapi apanya? Peraturannya peraturan. Peraturan juga yang bikin manusia. Udahlah, males gue. Coba tolong pertimbangkan lagi. Suhunya udah pas belum? Oke. Enggak apa-apa. Udah benar gini? Nah ya, kita tempel gini aja. Terus dibungkus rapat. Pak Shen, Bapak ini ceroboh banget sih. Kok bisa sih sampai ke seleo gitu? Kita semua jadi ikut khawatir kalau Bapak kenapa-kenapa. Iya kan? Dan ini harus dikompres es. Ini harus dikasih lem. Harus tepat 20 sampai 30 menit. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau terlalu lama, nanti malah bisa speaker. Bahaya. Kalau terlalu sebentar, efeknya nggak bakal maksimal. Terus, Bapak enggak. Saya akan sambil, Pak Shen. Bapak Indra, Bapak ini benar-benar ceroboh. Deh, lain kali harus lebih hati-hati, ya. Walaupun cuma ke seleo. Tapi tetap aja. Nih saya pijitin dulu. Biar bengkaknya cepet turun. Cuma nanti bakal sakit banget. Lepaskan lo. Oh, apa dilepas aja tangannya biar lebih enak? Nah itu, ada yang hilang. Jadi gini, nanti pulang Bapak coba rebus sup tulang sumsum. Katanya sih makan yang mirip-mirip buat nyembuhin. Tapi tetap harus jaga waktunya. Pokoknya 20 sampai 30 menit. Jangan lebih, jangan kurang. Ingat ya Pak, sakit tulang itu kan lama sembuhnya. Ini nggak boleh disepelekan. Kamu harus benar-benar memperhatikannya. Kalau nggak, akar penyakitnya bakal kambuh lagi nanti. Kamu baik banget sih. Baik apanya? Aku kan cuma sendiri. Hyun Hye juga belum punya pacar, kan? Haha, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Yang penting kamu harus cepat sembuh kakinya. Katanya kan butuh 100 hari. Kita nggak boleh biarin ini. Oh, iya. Oh, merasa bersalah ya? Apa-apaan sih? Jangan pura-pura deh. Kenapa waktu itu nggak tanya baik-baik sama orangnya? Sekarang baru tahu, gadis kecil itu kerja keras. Terima kasih. Sama-sama. Uhuk. Kamu sekarang baru tahu gadis kecil itu kerja.
Buat biaya operasi ayahnya? Jadi, ngerasa bersalah? Mungkin dia punya alasannya sendiri. Tapi dia itu laki-laki dewasa. Kamu harus bisa bedain yang penting dan tidak. Kalau dia kekurangan uang, dia bisa minta uang muka gaji ke perusahaan. Ngomong gitu nggak pantas tahu. Hei, dia itu masih muda banget, masih gadis kecil. Di satu sisi dia harus kerja, ngurusin ayahnya. Dan di sisi lain, dia juga harus cari beli uang. Coba pikir, berat banget perjuangannya. Terus, aku juga udah bilang ke dia, kamu itu hangat dan dermawan. Penuh kasih sayang. Kamu bikin aku malu. Nggak pantas. Siapa kamu sama dia? Di mana-mana kamu selalu bela dia. Aku cuma ngomong fakta, oke? Apa faktanya? Saya lagi perusahaan. Ya. Dia nggak berusaha ingat, tapi motifnya benar-benar masuk akal. Hei, aku cuma tanya. Kalau ini kamu, kalau lagi kepepet masalah uang, ada satu pertanyaan nih buat kamu. Orang penting lagi sakit parah sekarang, dan butuh uang besar. Oke. Apa yang akan kamu lakukan, hah? Saya nyariin kamu. Kalau waktu itu saya nggak ada di sana? Itu urusan kamu, ya? Belajarlah lihat dari sudut pandang lain, Bos Gu. Sheng Meiying. Udah, cukup. Ini soal yang berbeda. Saya bisa lepaskan soal dia kerja sampingan diam-diam. Tapi dia harus belajar dari kesalahannya. Dunia orang dewasa tuh, bilang gak ke seseorang. Itu sudah jadi tanggung jawab kita untuk ngertiin kesulitannya. Iya kan? Itu maksudnya apa dong? Pura-pura gak ngerti aja, deh. Saya beneran nggak ngerti. Intinya, jangan pecat dia dulu. Ngerti? Itu artinya dia nggak dipecat. Kamu masih bisa diselamatkan. Hahaha. Kok malah kamu yang datang, gosok-gosok kaki saya segala? Kamu ini cuma nyusahin diri sendiri. Dasar binatang. Saran saya gimana? Lebih baik segera lakukan operasi penggantian ini. Lebih cepat ditangani pasti lebih baik daripada ditunda. Asal pasca operasinya dirawat dengan benar. Pada dasarnya nggak akan ganggu aktivitas normal. Saya nggak mau operasi. Hei, pelan deh. Kamu lagi ngambek ya? Dokter-dokter sekarang emang benar-benar. Kok ngomongnya gitu? Sih. Dok, maaf ya, dok. Nggak apa-apa. Saya ini memang sudah agak tua. Mereka semua pikir ini operasi besar. Tapi, Pak Tua, makin cepat ditangani, makin cepat sembuh. Nak lo Ima, sekarang prosedurnya sudah sangat canggih. Jadi, jangan takut ya. Saya ini tua, Saya takut operasi? Menurutku, itu sama sekali nggak perlu. Coba lihat dirimu sendiri. Dokter, tolong bantu kami atur operasinya secepat mungkin. Itu tandanya setuju operasi. Setuju. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju operasi. Hei, jangan. Hei. Kita sendiri aja. Uang 11. Keberatan nggak sah. Uang 11. Ya ampun, ya udah deh. Aku setuju. Jadi, kamu sekarang ke rumah sakit dulu? Aku akan atur pemeriksaan fisik untuk Bapak Tua itu setelahnya. Nanti kita diskusikan pilihan tindakan operasinya. Kita lihat bahan apa yang harus dipilih. Terima kasih, dokter. Aku nggak mau dioperasi. Aku juga nggak mau dirawat di rumah sakit. Nggak bisa dimarahin. Bukan kamu yang pegang keputusan. Hei, kenapa kamu nggak pernah mau aku sih? Emang ini masalah besar? Lebay banget sih. Aku sudah tanya 3 dokter. Semuanya bilang harus dioperasi. Dengar ya, kontrak ulang. Aku nggak mau dirawat. Dengar ya, Pak Tua. Lepasin pegangannya. Aku nggak mau tinggal di rumah sakit. Emang ini masalah besar? Kontrak ulang, Kamu mau sekarang, selain aku masih sehat. Jangan bikin aku terpaksa. Kamu, aduh, Om, kamu harusnya dengerin kata Om 11. aduh. Uang sudah datang, Om. Tuh kan, aku tuh nggak perlu operasi. Malah dia yang maksa aku masuk rumah sakit. Om, apa Om mau pakai kursi roda di masa depan? Aku nggak mau naik motor keliling Indonesia. Aduh, ini. Tuan Gu, kok kamu bisa ada di sini? Ami ceritain semuanya ke aku. Mulut kalian berdua emang bocor. Ya sudah, mumpung lo di sini. Tungguin bokap gue ya. Gue mau bayar dulu. Loh. Mampus. Kali ini gue beneran bakal dinepin di sini. Cewek gue kalau ngurus sesuatu, beres. Benar-benar beres kan? Si bocah ini, aduh.
Taruh. Lo pasti bisa. Ngelimpahin gue ke orang lain gitu aja. Dia kabur, ngilang begitu aja. Terus sekarang gimana? Emangnya itu bikin lo bisa masuk rumah kita? Siapin operasinya. Ya ampun, makin gede makin gak dengerin omongan gue. Baiklah, gue kasih tahu ya. Kredit lo di mata gue udah ludes, bangkrut. Percaya deh, gue gak bakal lagi percaya sama lo ke depannya. Wah, kebetulan banget. Kredit lo di mata gue juga nggak terlalu bagus. Balas pesan, HM. Gue udah dapat tawaran dari perusahaan lain. Makasih atas perhatiannya, bosku. Gue udah dapat tawaran dari perusahaan lain. Makasih atas perhatiannya, bosku. Oke, Jangan bengong gitu dong. Sini, makan pisang. Aku lagi pengen makan buah persik. Sibuk banget sih, kamu? Oke. Kerjaanmu sehari-hari kok seabrek, ya? Pantas aja si bos bilang, kamu itu memang. Cuma kamu yang paling baik dah, sama aku. Bako Tie? Kamu, kan, ya? Waduh, biar aku kasih tahu, ya? Kayak kasusnya bos gue itu, gimana? Dia tuh benar-benar spesies langka. Tunjuk-tunjuk hidung sendiri, dia tuh nggak tahu malu. Kembali sambil berlutut minta maaf. Ngerti nggak, sih? Walah, emangnya mulutku setajam itu? Aku harus balik. Nih. Lupa, bajuku belum selesai kujahit. Hei, tapi aku juga selesai. Tahu. Kok bisa jadi bang? Nembak langsung. Main pencet aja tanpa pikir panjang. Wah, lihat deh gayamu itu. Kegalauanmu itu. Kayaknya mau langsung terbang aja, ya? Tapi kok, menurutku sih kayak lagi manja-manjaan sama pacar, gitu. Banyak nol sih, kamu kena demam baper, ya? Ya tahu, ya. Aku dan gue cuma penulis naskah. Karakter yang kami tulis berdua itu. Ngerti? Enggak? Oke. Kamu emang nggak ngerti soal ini. Dengan pengalaman bertahun-tahun baca novelku, kalian berdua tuh jodoh dari langit. Bikin gregetan, deh. Ini mau menyalahkan kamu, deh. Albumnya aku kasih kamu, sama aja yang tulis. Oke, SIP. Tapi ngomong-ngomong soal itu, aku emang gak buru-buru buat balik kerja, sih. Ayahku baru lolos tes medis dan harus segera dioperasi. Aku mau fokus merawat dia dulu. Tapi nggak apa-apa, kok. Ada suster yang jaga sebelum dan sesudah operasi. Dan kamu santai aja. Bukannya masih ada aku? Oke. Hancurkan saja emosiku. Ada apa ini? Nenek baru saja transfer 80.000 dolar ke aku. Oh, wow. Apaan nih? Aku udah di bawah. Oke, bentar. Aku ke bawah. Hei. Amei. Naik. Ayo naik. Masuk. Selamat datang. Ini buat aku? Sambutan yang meriah. Selamat datang. Wah, meriah banget. Sini. Duduk. Ya ampun. Kamu ngapain main datang aja tanpa bilang-bilang? Terus kenapa tiba-tiba ngirim uang sebanyak ini? Keadaan darurat banget. Kamu lagi butuh uang, kan, akhir-akhir ini? Kok kamu tahu? Kamu tanya gimana aku tahu. Ada masalah sebesar ini, kamu malah diam aja. Kamu masih nganggap aku teman? Nggak, sih? Aku udah tanya ke dokter. Bahan keramik itu paling bagus. Buat papa kita harus pakai yang terbaik. Soal harga yang mahal, kamu terima dulu aja. Tapi kenapa? Yang paling penting tuh pengobatan papa. Lagi pula, kamu kan nanti bisa ambil banyak proyek lagi. Uang ini bisa kamu ganti nanti. Bener juga. Udah, ya, Ami. Di kartuku masih ada uang. Nggak perlu kok. Udah, ya. Jangan ngomong lagi. Kalau ngomong terus, aku bisa marah, loh. Makasih. Sama-sama. Udah, yuk, nyantai dulu. Wow,
Hei, Siksi udah 2 hari ini nggak masuk ya. Aku jadi kangen dia loh. Iya nih, kita semua kangen. Kita juga kangen. Kok, kita juga kangen. Hei, aku juga dong. Duso, kayaknya kamu tuh perhatian banget sama uang 11 kita, ya? Harus dong. Itu sih udah kelewatan. Gak takut dicakar sama nyonya besar lo? Huyong, jangan ngawur ya. Aku tuh nganggap Siksi cuma kayak adik sendiri, ngerti? Oh, gitu. Lagi pula, nyonya besar aku tuh baik banget sama aku. Nggak ada yang bisa gantiin posisi dia di hati aku. Ngerti lo? Cece. Udah, jangan ribut. Kerja yang bener sana. Aku sih cuma mikir gini aja. Cewek yang namanya Siksi ini emang spesial. Dia tuh punya energi lebih dari semuanya. Gue naksir deh. Terus, lo ngerti kan uang 11 gue? Kalau gue gimana? Lo ya? Aduh, Emang ada jarak sih, harus diakui. Dan jaraknya lumayan jauh. Koko, lo harus usaha lebih keras deh. Jauh banget malah. nyebelin. Bosku. Aduh, Bosku. Saya dengar uang 11 lagi diskors. Beneran itu? Jangan ngomong sembarangan. Ah, bosku. Siksi udah 2 hari ini nggak masuk. Dia nggak ngajuin perpanjangan cuti. Ditelepon juga nggak diangkat. oh, nggak apa-apa, kok. Bukannya bokapnya lagi sakit? Nggak masalah, dia cuma izin lisan ke saya. Oh, syukurlah deh. Saya jadi penasaran. Gimana kondisi bokapnya? Oh iya, bener juga. Dia kan udah selesaiin proposal gedung kantor itu sendirian, kan? Oke. Kamu desak dia gini aja. Orangnya boleh nggak masuk, tapi proposalnya harus beres. Oke, nanti ku suruh dia. Duso. Kok bos gue itu susah ditebak, ya? Baru aja bilang bokapnya sakit. Langsung nyuruh nagih proposal. Bukannya itu agak kejam? Jangan ngawur. Mulut lo lebih nyinyir dari Kian Sang tahu. Siapa yang nyinyir? Duso. Yuk sini deh. Lagi nungguin balesan si cantik. Kapan kalian ketemuan? Siapa juga yang kayak lo? Emang gue kenapa? Jangan main serang personal dong. SSSTT. Aduh. Anjir. Coba ngaca, lihat tampang lo sekarang. Ketawanya kayak orang kesurupan, tahu? Udah deh, gue lagi terima proposal desain gedung kantor nih. Oh. Proposalnya uang 11 buat lo? Hahaha, dia rela ngasih proposal ke lo. Artinya dia mau balikan tuh. Tuh kan, yang lo pikirin semalaman. Girang kan, sekarang? Gue murni profesional, ya. Jangan kepanjangan mikirnya. Barusan adalah desain dari Wang 11 dan Ye Bing. Desain yang itu bisa menghasilkan karya seperti ini. Cukup sulit dan langka. Gila, dua hanya dan masing-masing. Jadi mari kita diskusikan selanjutnya. Itu. Hei, maaf. Maaf, aku harus angkat telepon dulu. Aku mau bicara dulu. Menurutku, desain Yebing kali ini sangat cermat dan presisi. Tapi ada satu masalah besar, yakni kurangnya jiwa. Di konsep desain versinya, aku tidak bisa melihat pribadinya atau ekspresi khasnya sebagai seorang desainer. Tapi kita tidak punya waktu sekarang. Jangan selalu terpaku pada hal yang sudah diputuskan. Buang-buang tenaga kita saja. Masih ada waktu. Ini bukan soal buru-buru. Kita harus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Pak Gu, Anda belum pernah terhubung dengan King Cheng Group. Anda tidak tahu, mereka sudah kebakaran jenggot sekarang. Baik, Kalau begitu, seminggu waktunya. Kalian berdua, sempurnakan proposalnya masing-masing. Setelah itu, kita ketemu lagi dan lakukan voting. Bagaimana menurutmu? Kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu lebih lama lagi. Karena kau yang pegang kendali proyek Dugong Removal. Tolong awasi terus masalah ini. oke, tidak masalah. Baik, ini saranku. Para petinggi tetap fokus saja pada proyek yang masih belum selesai. Hei, maaf. Aku tidak melewatkan sesuatu yang penting, kan? Rapat hari ini
Semua yang harus dibahas sudah selesai, rapat kita bubarkan. Bos Gu, mohon tetap di tempat. Bagaimana perkembangan proyek Kang Yang dan biologi? Sedang berjalan. Kalau kamu yang turun tangan, aku jadi tenang. Tapi sepertinya kamu terlalu banyak mencurahkan. Fokus ke gedung perkantoran itu. Melatih anak muda memang penting. Tapi kurasa, ada baiknya. Masalah yang di depan mata ini diselesaikan dulu. Aku mengerti. Baik, pitch untuk sektor Kang Yang dan bisnis. Masih ada beberapa bulan lagi. Alasan aku menugaskanmu dan Shen Weiying memimpin proyek ini bersama adalah karena kalian berdua adalah kartu andalan perusahaan. Sekarang kalian berdua bekerja sama. Perusahaan mengawasi ini dengan ketat. Jadi aku harap kalian berdua jangan sampai lengah di saat-saat kritis. Kedua sektor itu tidak boleh meleset. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Baik. Pak Shen, Oh, Ye Bing. soal di ruang rapat tadi. Apa kamu benar-benar merasa desainku kurang bagus? Maaf soal tadi. Tapi aku sudah mengingatkanmu sebelumnya. Kalau kamu tidak punya api di dalam hatimu, desainmu itu, paling banter, cuma sempurna dalam kebiasaan. Oh, gitu. Ya udah, nanti aku balik lagi ya, perbaiki. Coba kamu lihat deh. Karya Alvaro Siza, Kapel Desa, Village Chapel. Mungkin bisa kasih kamu sedikit inspirasi. Soal permainan. Cahaya yang cerdas. Dan cahaya di tangan Alvaro itu punya jiwa, bisa berwujud. Aku balik dulu ya. Hei, Pak Shen, ada yang bisa saya bantu? Nggak usah. Pergi sana, kayak laler aja. Pagi. Siksi udah balik. Kangen banget, deh. Siksi udah datang. Hei, gimana kabar Om? Lagi persiapan operasi di rumah sakit. Semuanya lancar. Syukurlah kalau gitu. Oh iya. Proposal desain kantormu itu bagus banget. Bos Gu di depan rapat. Muji-muji kamu habis-habisan, loh. Itu juga setelah kerja keras biar dia puas sekali doang. Puas banget pastinya. Karyamu selalu bagus, aku dukung penuh deh. Makasih ya. Kamu udah datang tuh. Aku keluar dulu ya. Bosku. Bos Gu. Bagaimana keadaan paman? Oh, dia baik-baik saja. Bersiap untuk operasi. Terima kasih atas perhatian Bos Gu. Jam besuk rumah sakitnya kapan ya? Saya akan sempatkan waktu menjenguk pamanmu. Anda kan sibuk sekali? Tidak apa-apa, kok. Siapa tahu saya. Ada yang bisa saya bantu? Bagaimanapun, kamu itu bawahan saya. Saya tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Kalau tidak, saya akan dibilang tidak punya hati nurani lagi. Apa itu salah? Oh, benar. Saya sudah lihat proposalmu. Saya cukup optimis. Tapi, ada beberapa yang perlu direvisi. Nanti saya kirimkan ke emailmu. Segera perbaiki. Ikut seleksi internal perusahaan dalam minggu ini. Ngomong-ngomong, kamu boleh tidak masuk kantor minggu ini. Tapi proposalnya harus diserahkan tepat waktu. Benarkah? Sibuk. Hai, aku sudah pulang. Bagaimana kencan butanya? Aduh, jangan ditanya lagi. Kamu tidak tahu betapa anehnya bibiku. Cowok-cowok yang dicarikan untukku. Sama gagal. Jangan khawatir. Mungkin tinggal menunggu waktu. Pelan saja, nanti juga ketemu. Sampai kapan aku harus menunggu? Hei, katanya, kamu masih nggak? Kenapa buru-buru ingin menikah sih? Kamu tidak mengerti targetku. Menikah dan punya anak sebelum usia 28 tahun.
dan menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga. Setiap orang punya cita-cita masing-masing. Kamu cantik dan berbakti, jangan khawatir. Siapa tahu besok jodohnya datang. Ada di depan mata. Kalau begitu, aku pinjam kata-katamu yang baik ini ya. Hahaha hei. Ayahmu sudah beres semua? Iya, pemeriksaan operasi sudah selesai. Kalau tidak ada masalah, bisa langsung operasi. Oke, pantas aja suasana hatimu bagus. Waduh, sekarang cuma kerjaan yang bikin aku bersinar. Dan aku cuma berharap operasi ayahku lancar. Aku nggak ngerti dunia para gila kerja. Aku mau pergi nonton drama. Masukin iga yang udah dipotong ke baskom. Tambahin 2 sendok tepung maizena. Sesendok garam. Tambah air secukupnya. Bersihin iganya. Cuci iga jahenya beberapa kali. Emma? Ah? Kamu di rumah? Ah? Kamu ngapain? Oh, aku lagi belajar bikin sup. Belajar bikin sup? Sup apa yang kamu masak? Ah, sup iga jagung. Bukannya kamu nggak suka sup iga? Ini buat siapa supnya? Oh, dulu aku nggak suka. Bukan berarti sekarang aku nggak suka, kan? Sini. Fengxia, ke dapur. Sini, sini celemetnya. Heh. Biar aku pakaikan. Sekarang giliranku. Ambil itu yang di sebelah sana. Sana, lanjutin kerjaanmu. Masih berdiri aja? Buruan. Oh, sini, biar ibu lihat. Sekalian belajar masak. Kalau enggak, nanti kamu mau makan tinggal manggil-manggil terus? Jangan cuma diam aja. Sini belajar. Nanti kalau kamu udah bisa masak. Setelah nikah nanti, semua urusan dapur kamu yang pegang. Kamu nggak lihat ibu seumur hidup ngurusin bapakmu? Padahal di rumah kita ada asisten rumah tangga. Tapi ibu juga masih banyak ngurusin ini itu. Oh, bapakmu itu tiap hari pulang tinggal mangap, makanan udah siap. Mau apa-apa, tinggal minta. Makanya, lakuin itu. Ibu aja nggak bisa senang bilang iya sendiri. Harus suruh pacarmu yang ngelakuin. Oke, kamu ngerti maksud ibu? Baik, Bu. Sana, lanjutin kerjaanmu. Ibu memang hebat banget. Kalau gitu, ini aku lagi dulu. Iya, taruh situ aja. Biar kelihatan kayak aslinya ya. Ini apaan sih? Wah, wah, ada videonya juga. Bu, aku bantuin. Sini aku bantuin. Panci ini bawa ke sana. Ngapain kamu di sini? Ini juga bukan tempatnya buat masak. Ambil, bawa panci ini ke sana. Nanti ini mau meledak. Udah, ayo pindah. Perhatikan hubungan antar garisnya. Oh, Oke, lanjutkan. baik. Tension, bukankah kakimu terkilir? Aku buatkan sup iga babi dengan jagung untukmu. Tapi lihatlah, sekarang kamu sudah baikan. Benarkah? Kamu yang buat sendiri. Baiklah, Kamu bisa masak? Hei. Hati-hati. Oh, aromanya enak sekali. Sup iga babi jagung. Bagaimana rasanya? Rasanya enak, dan lebih nikmat lagi karena tahu ini buatanmu. Asal kamu suka. Kalau begitu, minumlah pelan-pelan. Aku pergi kerja dulu. Oke, terima kasih. Hei, hei. Jadi ini adalah desain finalnya. Ye Bing yang modern ini. Dindingnya terbuat dari kaca dan baja. Dan bagaimana dengan milik Wang 11? Kesan desain yang kuat. Yah, ini juga memadukan karakteristik budaya lokal. Tidak, aku suka keduanya. Tapi karena ini sebuah pitch. Atau pilih satu sebagai desain final. Duswo, sebagai penanggung jawab, tolong jelaskan. Kedua proposal desain ini dengan jelas. Agar semua orang bisa melihatnya. Apa pendapat yang lainnya?
Aku ingin bicara. Desainnya Yebin ini, secara keseluruhan bagaimana? Memang lebih matang. Dan baik dari segi keindahan bentuk garisnya. Maupun kepraktisan proyek ini secara keseluruhan. Semuanya dikerjakan dengan sangat baik. Tapi, bukan berarti ini sempurna. Ada pepatah, less is more. Desain ini punya potensi untuk bisa menjadi landmark lokal. Dan tidak ada yang menyadari. Di dalam jaket dari draft ini, Yebin mulai mengekspresikan dirinya. Aku punya pendapat berbeda. Pertama, aku akui desain Yebin sangat bagus. Berpotensi jadi bangunan ikonik. Tapi ini masalahnya buat kita. Proyek di kawasan industri Zhoushan ini. Bukan cuma gedung perkantoran. Dan ini adalah satu kesatuan. Ini butuh integrasi dari berbagai divisi. Desain Yebin itu peningkatan signifikan dari draft sebelumnya. Tapi kan modern. Jadi sulit bagiku membayangkan bagaimana caranya. Divisi-divisi lain ini menyatu satu sama lain. Kalau dilihat dari sudut pandang fusi, menurutku desain Wang 11 lebih cocok. Biar aku angkat bicara juga. Aku setuju dengan pendapat Pagu ini. Dua desain ini, tentu, sebagai dua pendatang baru, kami ingin mengapresiasi. Desainnya Yebin ini. Gimana ya, kelihatan sangat terampil tapi agak kurang berkarakter. Juga kurang praktis. Itu pendapat pribadiku, cuma saran saja. Tentu, detailnya tetap para pemimpin yang putuskan. Masalah lainnya, dua desain ini. Semuanya kaca dan rangka baja. Tapi gimana? Desain Yebin, biaya konstruksinya melonjak setidaknya 30%. Jadi aku khawatir ini tidak akan bisa. Diterima oleh King Cheng Group. Ada yang lain? Ada ide lain? Semuanya baik-baik saja. Pak Liang? Baik. Saya rasa bos Gu sudah menjelaskan dengan sangat detail tadi. Dan saya dengar semuanya, juga sudah bicara dengan sangat jelas. Saya tidak ada yang perlu disampaikan lagi, Pak Shen. Entah Anda bisa menambahkan sesuatu. Sebenarnya, dua proposal desain teratas ini, semua sudah melihatnya sebelum rapat. Dan saya sudah bicara cukup banyak. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Bagaimana kalau kita langsung voting saja? Bagaimana menurutmu, bos? Ya, kita akan voting dengan angkat tangan. Yang setuju dengan desain Wang 11, silakan angkat tangan. Baik, kalau begitu Yebing tidak perlu ikut voting lagi. Sudah diputuskan. Kita akan perdalam terus sesuai desainnya Wang 11. Ayo naik. Mau kemana? Kamu akan tahu nanti. Ayo. Kamu masih kepikiran soal rapat tadi? Kali ini aku kalah. Bangunan komersial? Memang banyak dipengaruhi faktor eksternal. Tapi itu bukan berarti desainmu kalah bagus dari desainnya Wang 11. Tapi pada akhirnya desain Wang 11 yang dipakai. Sebenarnya, aku juga mikir gitu. Profesi arsitek itu beda sama profesi lain. Kamu nggak bisa terlalu peduli sama hasil akhirnya. Setidaknya dalam prosesnya, kamu udah mulai nemuin
jalan keluar dan cara mengekspresikan emosi. Karyamu sekarang tuh punya jiwa. Ini nggak bakal bisa direbut sama orang lain. Makasih udah ngehibur aku. Aku bukannya ngehibur kamu. Aku cuma ngomong fakta doang. Akui, di antara semua anak kamu ini, dalam hal kalian, nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Tapi kamu emang masih kurang. Sedikit api yang bikin greget dan bergairah. Ini sih lebih bagus dari punyamu. Tapi aku udah ngelakuin yang terbaik. Nikmatin aja, santai. Ekspresi emosi. Itu bukan soal teknik. Ini soal perasaan. Mungkin kamu butuh sedikit waktu lagi. Buat nemuin di dalam dirimu sendiri. Hal yang benar-benar bikin kamu bergairah dan bersemangat. Tapi proposal desainmu yang sekarang? Udah punya sedikit vibe kayak Hirata Rice Wine. Kamu juga suka Hirata Wine? Aku suka banget sama rumah pelatih yang dia bikin. Lihat deh. Bangunan itu, dia bikin sesuatu yang sangat istimewa. Dia mencampurkan ruang eksternalnya sendiri dengan lingkungan sekitar. Jadi satu sistem lapisan yang organik. Dia membiarkan ruang eksternalnya menyatu dengan jalanan. Terus, ngaburin konsep di dalam dan di luar ruangan. Itu poin yang benar-benar dalam pikirannya. Ada desainer lain yang juga aku suka. Jacob Neal. Aku suka kesan futuristik dari karya-karyanya. Berarti kamu pasti suka film fiksi ilmiah. Kok bisa nebak lagi sih? Yang mana yang paling kamu suka? Film The Man from Earth. Itu film favoritku. Oh ya? Kupikir film ini terlalu niche. Gak banyak yang nonton. Memang benar. Film ini kan dialog semua. Banyak yang mungkin merasa bosan. Tapi bagiku, itulah film terbaik yang pernah ada. Kenapa bisa begitu? Gini, kalau orang ngomongin film fiksi ilmiah, yang pertama kepikiran pasti efek visualnya. Tapi film fiksi ilmiah yang sejati, pesonanya lebih dari sekadar efek visual. Seperti film itu. Dia justru menunjukkan jati diri kita dengan tepat. Imajinasi tanpa batas dan dibangun di atas. Dasar ilmu pengetahuan, tanpa prasangka. Jadi, itu sungguh menggugah pikiran. Esensi fiksi ilmiah seharusnya tetap pada manusianya. Diskusi tentang logika dan nilai-nilai peradaban manusia. Gimana kalau kita tonton lagi filmnya? Ke tempatku yuk. Boleh juga. Nikmati filmnya ya. Tuh,
Siap. Sang, aku udah beli banyak makanan nih. Kita yang hari ini, yuk. Kamu baliknya jam berapa? Proposal desainku lolos. Ya ampun. Hahaha, aku tunggu kamu pulang. Ya. Selamat ya, kerja kerasmu gak sia-sia. Proposal desain gedung kantornya lolos. Senang banget. Mau traktir aku makan malam buat rayain. Wah, kalau gitu aku gak ganggu acaramu kan? Atau aku akan buat aja. Ah, gak usah. Gak apa. Gak apa. Pak Liang. Oke. Soal yang terakhir kali di hotel itu. Tenang aja. Aku gak akan ngomong, kok. Justru aku khawatir kamu bakal ngomong. Kalau gitu, aku gak bakal minta tolong kamu. Lagi pula, ini agak aneh ya. Aku rasa, ini mungkin udah takdir. Coba lihat, Anda juga. Kamu nolong aku banget terus. Aku jadi nemu teman buat curhat. Enak ya, ngobrol sama orang yang nyambung. Ah, mana mungkin. Bukannya Bapak udah punya istri dan anak. Dan teman-teman Bapak juga banyak banget. Ah, sudahlah. Teman-teman itu cuma teman pas lagi senang aja. Gak ada yang tulus. Kalau istrimu sendiri gimana? Dia terlalu sibuk. Sejujurnya, kadang aku merasa sangat kesepian. Aku mengerti. Sebenarnya, meskipun banyak orang di sekitar kita, kadang tetap merasa sepi. Kamu masih sangat muda. Kok bisa punya perasaan seperti ini? Aku cuma merasa, sekeras apapun aku berusaha, tetap nggak akan bisa membangun rumah yang hangat lagi. Jangan berpikir begitu. Lihat, kamu masih muda. Nanti kamu akan jatuh cinta. Lalu menikah. Bukankah nanti kamu punya rumah kecil sendiri yang hangat? Menikah itu nggak semudah itu, kan? Keluargaku sudah menjodohkanku beberapa kali. Aku sudah ketemu banyak orang. Tapi semuanya aneh-aneh. Baiklah, Sang-sang. Jangan berkecil hati. Kamu gadis yang baik. Pasti akan dapat jodoh yang baik. kuharap begitu. Pasti. Tuan Wang. Haha. Wah, kejutan kan? Kenapa kalian ada di sini? Hei, oke. Ayo duduk. Hei, Gimana kalian bisa ke sini? Oh, kami jauh-jauh datang ke sini buat jenguk kamu. Wah, hehe. Aku dengar dari Wang 11. Kondisimu beberapa hari ini sudah membaik. Hari ini kami datang menjengukmu.
Oh, terima kasih, terima kasih. Mereka semua datang naik motor. Bikin iri ya. Hahaha, jelaslah. Oke, jangan godain dia terus. Lawang, kali ini kami juga bawa motor rusakmu itu. Aduh, sudah jatuh begitu. Nggak apa-apa. Kami derek pakai mobil. Kami bereskan sama-sama. Nggak ada yang berani naikin. Sekarang mau diapain ini? Jatuhnya parah banget ya. Aku udah minta teman buat nanyain. Katanya ada bengkel modifikasi yang bagus banget di Shanghai. Aku udah booking buat kamu. Katanya sih. Nanti setelah diperbaiki, bakal kayak baru lagi. Wah, bagus banget dong. Aduh, makasih banget ya. Nggak sia-sia aku ajarin kalian semua. Hahaha, pastinya dong. Hahaha, oke. Makasih ya. Makasih. Oh, ya ampun. Lumayan juga. Wah, ini bukannya adikku si Meimei? Gak nyangka kamu masih semuda ini, tapi pikiran bisnisnya udah secanggih ini. Heh, gayanya bicara? Persis banget kayak Om Aiku. Aku kan emang suka otomotif. Jadi lebih gampang kalau punya bengkel sendiri. Di luar ada mobilnya Mingga. Mau dilihat-lihat dulu? Oke, aku lihat-lihat ya. Ada apa? Mau servis mobil? Oh, coba lu nyalain. Ini mobil bagus. Jatuhnya parah banget. Apa orangnya baik-baik aja? Kakinya patah. Sekarang di rumah sakit. Aku bawa mobilnya ke sini buat diperbaiki. Oke, tenang aja. Kita ini kan pada dasarnya satu keluarga. Dijamin rapi buat temenmu deh. Mas banyak ya. Hei, anterin bos ini buat registrasi. Oke, bisa registrasi bareng saya? Ini lewat sini ya. Mobil udah kayak gini. Apa masih bisa diperbaiki? Lihat aja gimana aku sulap rongsokan ini jadi barang mewah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Lihat desain Pak Shen tadi? Benar-benar desain kelas atas. Luar biasa. wajar sih, dia kan kepala desainer. Memang otaknya bukan otak biasa. Kalau kita tahu isi kepala orang jenius, kita nggak akan duduk di sini. Desain Pak Shen itu sudah terbit 2 edisi. Loh, kok Pak Gu belum ada gebrakan sama sekali? Penasar banget lihat desainnya. Saya masih ingat pas awal-awal masuk dunia ini. Pak Gu itu sempat jadi idola di dunia desain. Saya fans berat dia. Cuma, sudah 2 tahun ini, dia nggak ada karya baru sama sekali. Ya, desainer berbakat pun kadang suka kehabisan inspirasi. Fase stagnan gitu, paham kan? Biasa banget itu. Biasa apanya? Aku dengar desain mantel buat museum terkenal itu. Dia yang nyerah. Dia mundur dari proyek itu. Maksudnya, dia yang dipecat. Dia yang dipecat, lalu malah jadi dosen. Duso. Saudara hampir. Oh, jangan bergosip. Aku kasihan padanya. Aku tidak melihatnya. Masuk. Oke. Baik. Kepala Departemen Desain Kidong. Sebaiknya kau cari orang lain. Kenapa begitu? Bukankah ini desain yang bagus? Karena aku mendesain banyak sketsa. Aku tidak bisa mendesain apapun yang memuaskan diriku sendiri. Aku tidak memberitahu siapapun tentang ini. Mungkin akhir-akhir ini keadaanku tidak baik. Tidak pernah memenuhi persyaratanku. Apa maksudmu dengan itu? Kau tidak sedang mencari gara-gara, kan? Aku berpikir untuk pindah lingkungan. Mungkin bisa lebih baik. Baik. Saat kau menyertakan rencana induk dasar sebelumnya. Dan aku berhasil mendapatkan kembali sedikit status. Tapi akhir-akhir ini kondisiku benar-benar tidak baik. Jadi aku harap Ketua Qi. Sebaiknya kau membuat rencana lain. Baik, duduk dan bicaralah. Ganti orang. Ini bukan berarti kau tidak tahu. Fang Huilah yang terlibat dalam proyek ini. Itu semua karenamu. Ini karena perwakilan Italia sangat menghargaimu. Mereka sangat menghargaimu sebagai orang terkenal. Desainer Tiongkok jenius di dunia desain Italia. Sekarang suruh aku cari desainer sembarangan. Kau pikir aku bisa menanganinya? Ketua Qi, jika perlu. Aku akan pergi menjelaskan situasiku kepada mereka. Aku yakin Fang Hui kita masih punya. Lebih banyak desainer yang luar biasa. Proyek ini. Jika bahkan kau tidak bisa membuat proposal yang lebih baik,
Pitch kita akan benar-benar gagal total. Ya sudahlah. Soal proyek Kang Plate itu, kamu tidak perlu khawatirkan lagi. Omong-omong, kebetulan tahun ini perusahaan mau berpartisipasi di Biennale Arsitektur Venesia, Italia. Kamu yang pimpin tim. Sekalian untuk menyegarkan pikiran. Siapa tahu inspirasi tiba-tiba muncul. Perusahaan ingin ikut pameran tahunan ini. Baik. Melihat situasi Fang Hui sekarang, kita butuh kesempatan untuk membangun reputasi di industri. Sekalian biar para investor itu lebih percaya diri pada kita. Oh, begitu. Baik. Jadi saya harap kamu lupakan ide untuk mundur. Baik, dan ini jangan bilang siapa-siapa dulu. Tahun ini, sangat penting buat Fang Hui membangun nama internasional. Nanti saya minta sekretaris saya kirim data soal Biennale Venesianya ke kamu. Saya ingat dulu kamu pernah punya ide soal sambungan tanpa paku dan struktur bikin skyline kota. Menurut saya itu ide yang brilian. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Waktu bukan masalah. Kita tinggal pakai konsep. Itu saja sekarang. Desain fundamental itu jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Bayangkan langsung muncul, ya kan? Paham. Sama seperti yang sudah kubilang. Kamu nggak perlu pusing lagi soal proyek itu. Aku yang akan urus. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu. Oke. Apa maksudmu? Boski? Kondisinya sekarang benar-benar bikin desain nggak bisa dilanjutkan. Dia sendiri yang bilang begitu padaku. Makanya aku harus mikir dari sekarang. Harusnya kamu paham betul. Kalau bukan karena nama besar gue, Fang Hui belum tentu bisa dapetin proyek kawasan industri Shenzhen itu. Tapi sekarang, divisi komersial dan layanan kesehatan mau buka tender lagi. Bos Gu itu general manajernya. Jadi urusan ini harus kamu yang pegang. Aku nggak peduli kamu pakai cara apa. Yang penting dalam waktu dekat aku harus lihat proposal desain yang bisa dieksekusi. Dan proposal ini harus dibuat oleh tangan gue sendiri, ngerti? Baik, saya mengerti. Tapi apa Bos Gu tahu soal semua ini? Dengan sifatnya yang keras kepala begitu. Kalau sampai dia tahu. Semuanya demi keuntungan perusahaan. Ini tahun terakhir bagi perusahaan untuk ambil risiko besar. Aku nggak mau lihat ada celah sekecil apapun. Tenang aja, aku bakal cepat cari solusinya. Aku lega kamu bisa menanganinya. Hujan sepertinya nggak akan reda. Kamu masih main 9 lubang terakhir. Main. Tadi juga main pedang. Kalau gitu aku nggak temenin kamu ya. Aku balik ke kantor dulu. Oke. Makasih. Seharusnya. Lompat. Kayaknya kunci pintu kita harus disimpan di tempat lain deh. Ini kan kemeja yang kamu pakai pas lomba? Oke. Desainnya bagus. Kalau dulu aku menangin lomba ini, pasti juara. Dan aku terinspirasi dari Melissa. Dibangun sederhana dengan struktur sambungan tanpa paku. Cakrawala kota modern. Perpaduan sempurna antara tradisional dan modern. Terus sekarang kamu keluarin lagi. Kamu mau lanjutin dan nyelesain? Fang Hui mau ikut pameran pemuda Venesia tahun ini. Aku mau memamerkannya. Iya. Ini titik mulanya. Sekaligus titik akhirnya. Sebenarnya kamu benar. Aku memang melarikan diri. Aku nggak mau menghadapi masa lalu. Jadi aku pengen nyelesain desain ini. Ini semacam penghiburan diri sendiri juga. Aku dukung kamu. Kamu pasti bisa.
Sini. Coba kulihat, si imut. Kamu suka yang mana? Ayo dong. Kamu pilih-pilih aja. Aku ambil yang jerawat. Yang memutihkan, hei, yang melembabkan. Si teratai hijau. Hahaha, Kamu hebat, kamu memang hebat. Tunggu, aku punya satu. Hei, Wang Gila. Akulah yang terhebat, hahaha. aku nggak mau main sama kamu lagi. Hei, kamu bisa pakai masker ini nggak? Kamu alergi? Memangnya kenapa kamu tanya begitu? Percaya aja padaku dan selesai, oke? Nah, desain gedung kantormu lolos kali ini. Juga membuktikan kekuatannya. Apa jalan ini bakal lebih mulus ke depannya? HMH. Setelah kali ini, gue nggak bakal bisa nolak aku lagi kan? Di luar tim proyek kawasan industri Zhuzheng ini, Oke, hei, jangan. Bicarakan setan, setan pun datang. Proyek selanjutnya, kamu kerja bareng aku. Sang-sang. Ah. Kayak mimpi yang jadi kenyataan. Ah. Aku masuk tim proyek. Aku masuk tim proyek kawasan industri Zhuzheng. Oke. Hei, jangan mikir yang lain-lain dulu. Cepetan pilih masker, buruan. Bentar, Oke. aku kirim berapa informasi buat dia dulu. Oh ya, cepetan. Semua udah aku siapin. Oke. Telepon. Oh, Halo, bosku. Hei, Wang 11, soal kamu tadi. Iya. Semua yang barusan aku kirim, udah aku siapin. Oke, itu informasi soal kawasan industri Zhuzheng, kan? Sama ide dan pemikiran aku. Siapa yang bilang proyek kawasan industri? Itu bukan proyek kawasan industri. Lalu proyek apa? Jangan-jangan proyek guru guan lagi, ya? Tahun ini, perusahaan ikut Biennial Arsitektur Venesia. Kita butuh sebuah pameran desain. Gitu. Lalu soal kawasan industrinya gimana? Aku baru saja kirim alamat. Besok jam 9 pagi, kamu ke sana dan tunggu aku. Apa? Besok? Halo? ada apa lagi sih besok? Besok kan weekend. Dia suruh aku lembur. Emang dia bayar uang lemburnya? Kamu lucu banget hari ini. Jangan bilang kamu nggak mikir gitu. Berarti dia masih suka sama kamu, kan? Masa cuma nyuruh kamu lembur doang? Cuma itu yang bisa aku pikirin. Menghibur diri sendiri. Iya kan? Aku juga bisa bacain puisi buat dia. Nah, gitu dong. Semangat. Udah, pakai aja. Nggak usah dipikirin. Pilih satu. Pakai masker. Biar moodku adem. Benar. Ya udah, aku pilih yang ini. Ijo banget. Hahaha, cocok sih sama bajumu. Hahaha. Adem banget di sini. Kamu pakai, ya? Oke. Tolong satu lagi. Yang kamu olesin ke aku, nggak bagus buat kamu. Kali ini aku nggak telat. Kenapa kamu manggil aku ke sini? Wang Kui akan ikut Biennial tahun ini. Ketua Kim menugaskan aku untuk menangani pamerannya. Aku akan membuat representasi cakrawala kota. Disajikan dalam bentuk model cetak 3D. Oh. Cakrawala kota. Oke, Kamu nggak perlu mikirin kawasan industri Zhuzheng. kamu nggak usah khawatir soal itu. Pak, maket yang Bapak pesan sudah jadi. Akhir-akhir ini aku dengar ada rumor soal bosku di kantor. Kamu ngerti maksudku? Semua itu cuma gosip nggak jelas. Soalnya Pak Shen udah keluarin 2 draft proposal. Bos gue belum ngeluarin satu pun. Kamu kayaknya cuma asal ngomong ya. Terus menurutmu gimana? Pasti cuma rumor. Reputasi bos gue itu nggak main-main. Mana mungkin dia nggak ngeluarin proposal? Menurutku bos gue mungkin lagi nyiapin kejutan besar, haha. Orang bijak nggak bakal ikut nyebarin gosip. Tapi situasi ini lumayan bikin situasi canggung sih. Bos gue nggak bisa ngeluarin proposalnya. Ini sih nggak bagus. Yang penting, ini juga ngaruh ke kamu. Kamu mau perusahaan kita dapetin proyek ini kan? Kamu udah ngabisin waktu setengah tahun. Sampai kaki patah. Berapa yang namanya dapat rugi? Kamu yang usahain sampai dapat. Ujung-ujungnya malah jatuh ke tangan bos gue yang tiba-tiba datang.
Sialnya, Paki malah terus ngomong. Katanya karena reputasi bos Gu. Proyeknya baru bisa kita dapetin. Ah, udahlah kita nggak usah bahas itu. Nah, sekarang aku butuh dia, bos Gu. Saatnya dia unjuk gigi beneran. Dia malah beneran mengecewakan. Bukannya kerja kerasmu jadi sia-sia? Perasaanku nggak penting. Yang penting itu perusahaan. Sekarang kita beneran nggak bisa naruh semua telur di keranjang yang sama. Kita harus siap-siap. Apa kamu lagi nyari orang buat gantiin bos Gu? Nggak, pasti nggak. Kalau ini dilakuin, terus bocor keluar. Nanti dikira Fang Hui kita ada masalah internal. Nanti nggak cuma ngerusak reputasi gue, tapi juga reputasi kita di mata klien. Maksud kamu apa? Aku yang urus. Rumor yang beredar di perusahaan. Kamu awasi juga untukku. Jangan sampai rumor itu menyebar. Apa kau masih butuh perhatianku sekarang? Bukankah sudah ada Dumyaki? Kau tega sekali bilang begitu. Kalau kau tidak terus-terusan bikin masalah, aku juga tidak akan merekrut Dumyaki ke perusahaan. Kalau kamu terus begini, jabatan wakil presiden ini tidak akan bisa diselamatkan lagi. Aku paham, aku sangat paham. Baiklah, kau pergilah kerja dulu. Oh, baik, bos. Ah, apa maksudnya ini hampir selesai? Memang cetakan 3D itu akurat. Tapi bagaimanapun, itu bukan mesin. Jadinya terlihat kaku. Sama sekali tidak ada kesan hangat seperti di kota. Bagaimana kalau kita coba ekspresikan dengan cara lain? Oh, begitu? Ya. Baiklah. Baik, bos. Hei. Halo, bos Gu. Selamat pagi. Ganti pameran dengan sambungan tanpa paku. Tapi ini butuh dukungan teknis dari pengrajin yang berpengalaman. Aku sudah menemukan seorang di internet. Tuan Wei ini ahlinya di bidang ini. Aku sudah kirimkan alamat rumahnya untukmu. Kamu tidak perlu masuk kerja hari ini. Temui bapak tua itu dulu secepatnya. Bicarakan kerja sama dengannya. Begitu saja. Hei. Permisi. Apakah Anda Bapak Wei Huaiming? Kamu siapa? Halo, nama saya Wang Sulas. Saya dari Institut Desain Arsitektur Fang Hui. Saya dengar Anda ahli kerajinan tanpa paku. Kamu salah orang. Nama marga saya Hi. Tidak ada yang bermarga Wei di sini. Sudahlah, tidak usah dilihat-lihat. Saya sudah tinggal di sini lebih dari 30 tahun. Cari saja di tempat lain. Terima kasih. Wah, kamu sudah kalah. Lihat, sini, biar saya mainannya. Hahaha. Nah, bagus. Ayo, sini. Kaisar, kamu tidak puas? Kuda kecil. Pion. Halo. Ada apa? Saya mau tanya sesuatu. Oke. Apa di daerah sini ada yang tinggal? Seorang kakek bernama Wei Huaimin? Oh, ya ada. Kamu pergi ke arah sini. Belok kanan, lalu kanan lagi. Yang nomor 17 itu orangnya. Terima kasih. Iya. Nomor 17.
Kamu bohong, ya? Aku nggak percaya. Hei, Oke, aku kalah. Aku kalah. Hei. Ini. Hei, ada apa sih ini? Sini. Master Wei. Master Wei. Kok bisa? Master Wei. Halo, bosku. Alamat yang kamu kasih ke aku itu benar nggak sih? Ada apa? Ini. Orang yang tinggal di tempat ini. Kok nggak kelihatan kayak ahli sambungan tanpa paku, ya? Sangat keras kepala. Orang hebat itu nggak pernah pamer, tahu? Aduh, kenapa nggak ganti orang lain aja? Terserah, aku nggak peduli kamu pakai cara apa. Pokoknya kamu harus bisa dapetin dia. Hei. Ah. Oke. Hei. Hei. Ayo. Iya, oke. Setidaknya ini lumayan. Oke. Dia nggak mungkin ke sini. Dominan banget. Hehe. Gadis kecil itu masih suka mengerti, ya? Heh. Wah, Xiao Chen. wah, kamu jago banget bikin karakter. Si pembuat karakter ini, kamu. Haha, kamu kalah telak cuma gara-gara kata itu. Gadis kecil, main bagus banget. Hei, gadis kecil, mau main scroll sama kamu. Aku? Ayo sini. Ayo main. Ayo. Aku duluan ya. Oke, kamu duluan. Kena deh kepalanya, hehe. Oke. Silakan. Wah, ini keren banget. Ronde ini? Gadis kecil, Oke. kamu nyari siapa? Oke. Apa kamu kerabatnya? Bukan. Hahaha, si bos Wei tua ini? Orangnya sih nggak jahat, cuma agak keras kepala. Iya. Sama anak perempuannya? Jadi kaku banget hubungannya. Ya, semenjak istrinya pergi, anak perempuannya nggak pernah jenguk sama sekali. Benarkah? Hei, iya. Iya. Oke. Wah, jagoan. Gadis kecil ini luar biasa. Ayah pulang buat makan malam. Oh, oke. Ya udah kamu main, aku pergi dulu. Waktunya makan, ayo makan. Oke. Non kecil, mampir ke rumahku buat makan-makan. Aku nggak ikut. Aku mau nunggu sebentar lagi. Oke, nanti kita makan ya. Oke.
Oke. Oke. Kamu kenapa sih, Nak? Lagi bad mood? Aku mau minta tolong sama kamu. Pinjam ayunan sebentar. Pinjem kamu ya. Ambil aja, pakai. Kakak cukup murah hati kan? Bilang aja, bantunya gimana? Kamu jadi pacarku. Hah? Ah bukan. Maksudku pura-pura. Pura-pura jadi pacarku. Ngomong setengah-setengah gitu bisa bikin orang kaget, tahu? Cerita deh. Utang cinta macam apa yang lagi kamu hadapi? Sampai perlu aku turun tangan sendiri. Bukan aku, tapi ibuku. Tante kenapa? Ibuku kena serangan jantung setengah bulan lalu. Pas periksa ke rumah sakit. Kata dokter harus dioperasi. Istilah-istilah profesional itu aku nggak hafal. Intinya kalau nggak operasi, itu kayak bom waktu yang siap meledak. Cepet operasi dong? Nunggu apa lagi? Ibuku ngotot nggak mau, mati-matian nolak. Nggak ada yang bisa ngebujuk. Kenapa gitu? Ini kan operasi jantung. Dia takut nggak bakal bangun dari meja operasi. Dia juga takut. Takut apa? Dia takut aku belum nikah. Dia belum bisa gendong cucu. Lalu dia tutup mata. Jadi, sekarang maunya dia cuma satu, aku harus cepat punya pacar. Dia akan tenang begitu semuanya beres. Tante, ini udah kelewatan. Iya, makanya sekarang aku mau. Kamu pura-pura jadi pacarku. Bikin dia senang. Biar dia mau nurut operasi, ya? Otak lo rusak ya? Tante itu lihat aku gede dari kecil. Hubungan kita gimana? Mana mungkin dia nggak tahu? Emaknya bisa lo bohongin? Terus maumu gimana? Jangan coba-coba deh. Gimana sama Yao Yao? Bukannya dia pacar lo? Kalian udah lumayan lama pacaran, kan? Terakhir lo malah ngabaikan aku demi dia. Lo cari aja dia sono. Ngapain cari aku? Nyokap nggak suka, dia nggak ngakuin. Tante ternyata nggak suka Yao Yao. Lo nggak bohong, kan? Kalau nggak percaya, coba aja telepon dia. Kalian putus. Ah gitu deh. Maksud lo poin-poinan? Oh, ayolah. Cuma lo aja. Menurutku, hubungan kita ini. Seriusin aja. Nyokapku pasti percaya. Sosok menantu di hati nyokapku itu sebenarnya lo. Hei, jangan asal ngomong. Hei, beneran oke? Bantuin aku sekali ini aja. Begitu operasi nyokapku selesai. Misi lo kelar, oke? Lo pinter banget ya ngitungnya. Kalau tante nggak operasi 10 tahun, berarti aku jadi pacar lo 10 tahun dong? Beneran bisa aja nih gue dijebak sama lo? Nggak ada salahnya juga sih. Pergi sana lo. Sekali ini aja ya? Waktu aku bantuin lo dulu. Aku nggak pernah maksa lo susah-susah gini. Oke. Lo boleh minta tolong aku. Bilang halo kakak, kakak yang baik. Iya, kakak yang baik. Kakak cantik. Kakak tercantik sedunia. Kakak Aliwa. Aku cinta mati sama kamu, Kak. Beneran nih? Aku bantuin. Hei. Lain kali ke rumah sakit, panggil aku ya. Aku mau jenguk tante. Terima kasih. Hei. Gelembung Makou. Jangan main curang kamu kalah. Belum kelar ini. Ayo sini. Ya aku yang nemenin dia. Ayo jangan diam aja. Wei tua, kamu ini benar-benar. Oh, kamu nggak puas? Ayo sini. Mulai lagi nih. Hei, jangan pergi dulu, main bentar lagi. Hei, jangan ikut-ikutan kamu. Permainan caturmu nggak bagus. Nanti lama jelek, nggak usah ganggu kamu. Yo hahaha. Kamu bercanda ya, potong. Hahaha aku curang. Ayo lompatin kudanya. Majuin prajuritnya yo sapi. Tuan Wei. Ada di tempat? Itu kamu atau kamu? Xiao Wang, Ah, kamu pergi beliin aku es teh hijau.
Gang ini mentok di ujung. Belok kiri 300 meter. Begitu lihat perempatan, belok kanan terus 20 meter. Begitu lihat pertigaan, belok kiri terus 10 meter. Di situ ada toko teh. Nih aku kasih uangnya. Hei, enggak. Ya, biar aku yang beliin. Aku pergi sekarang ya. Hahaha, ayo maju, ayo maju. Gimana caranya? Jenderal ahaha. Tuan Wei memang seperti ini, kan? Iya. Saya dengar itu. Hei, tunggu. Saya dengar sendiri. Kamu lumayan jago main catur, ya? Hahaha, nanti tolong bantu saya ya. Aku ke belakang sebentar. Nona, duduk. Makan kuda. Dia letakkan itu. Nah, Jagoan catur payah, hobi main. waduh, Oke. Hei, wow. Hei, langkah apaan tuh? Pion. Aku duluan. Kamu duluan, baru aku duluan. Ah. Oke. Waduh. Saya tepat waktu. Aku mau masak. oke. Duduk dulu sebentar. Lo, ngapain masih duduk di sini? Ya ampun. Aku benar-benar nggak ngerti sama kamu. Dia itu susah diatur. Kami mengerjakan sambungan kayu dari sudah sejam. Banyak sekali pengrajin di sini. Pokoknya harus bisa ketemu dia. Sabar ya. Kamu masih terlalu muda. Pak Wei, Sebentar. Pak Bei, Siapa yang Bapak cari? nyari Bapak. Saya kepala desainer Fang Hui. Nama saya Wei. Saya bawakan acar kesukaan Bapak. Dari Lau Shanyin. Betul. Silakan masuk. Baik. Ini asli. Enak. Coba dicicip. Nggak usah buru-buru. Silakan. Ada urusan apa ya? Bos Ye. Kami kira hanya bisa pakai kayu biasa. Model desain ini diselesaikan dengan konstruksi sambungan kayu. Coba lihat apa kira-kira bisa. Ini, aku lihat sekilas saja. Untuk bikin bentuk labu yang Bapak mau itu. Bapak harus pakai sambungan perak, sambungan naga dan phoenix. Sambungan ikat, sambungan salin, dan lain sebagainya. Setidaknya ada lebih dari 40 macam, haha. Oh. Coba lihat ini. Ini yang sudah saya minta orang lain untuk coba buat. Baik. Kamu kembali saja. Sampaikan ke orang ini. Jangan biarkan dia buang-buang kayu lagi. Kamu saja. Yang paling penting itu, pakai bambu tersembunyi. Lihatlah dia ini. Hampir semua kerusakannya dipakai. Takut orang lain gak bisa lihat ya? Tapi kita juga pakai itu untuk bagian yang tersembunyi. Itu sama sekali gak bisa mencapai kekuatan strukturalnya. Itu sih karena mereka gak becus. Betul, makanya saya harus hubungi kamu. Wei. Kamu ini. Kami ingin membawanya ke Bienal Arsitektur Venesia. Itu sama sekali gak kebetulan. Tapi itu adalah platform terbaik di dunia. Untuk interaksi dan komunikasi desainer. Menurut saya, ini cara yang sangat bagus untuk buat. Teknologi sambungan tanpa paku kita dipamerkan ke dunia. Ini surat undangannya. Kamu lihat. Soal acara-acara publik seperti ini. Saya juga gak tertarik. Ya, sudah cukup.
Dokter Yan, tolong tetap di sini. Silakan pergi. Pria tua ini memang eksentrik. Udah saya tanya. Tuh kan, kamu nggak percaya. Yah, aku mungkin punya ide bagus. Waktu aku masih kuliah, bisa dibilang seluruh jurusan, bahkan seluruh kampus. Nah, aku itu pusat perhatian. Kamu punya indera yang kuat soal desain atap. Hei, masalah hidup apa yang pernah kamu hadapi? Hei, ngikutin bosku. Nggak cuma jadi desainer. Kamu juga bisa ngerasain jadi pembawa acara di acara cinta sejati. Hidup itu memang ajaib. Kasihan sekali. Duso, tanda tangani untukku. Jadi, ada masalah? Sengketa keluarga? Alasan Pak Wei nggak lagi ngurusin acara sosial ini. Itu karena dia punya ganjalan di hati. Dia merasa sangat bersalah sama istri dan putrinya. Coba dengerin deh. Pokoknya dia tuh terlalu fokus sama teknik sambungan tanpa paku ini. Sampai nggak tidur. Hari demi hari ninggalin rumah. Bahkan pas istrinya mau melahirkan pun dia nggak pulang. Oh, Hei, bukankah ini kayak pernikahan janda, terang-terangan? gimana ya? Mau gimana lagi? Cowok kan cari nafkah buat keluarga. Hei, istrinya jatuh sakit pas masa nifas. Jadi badannya nggak pernah benar. Putrinya meninggal sebelum dewasa. Dan putrinya itu benci banget sama dia. Sampai ganti nama keluarga jadi Hanyu. Pokoknya setelah masuk kuliah, dia nggak pernah pulang lagi. Kasihan banget ya. Nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Sekarang kamu udah tahu. Aku tuh jadi pengen bantu mereka. Oke. Setelah masuk perusahaan, aku butuh kira-kira 2 tahun lebih dari 2 tahun, kurang dari 3 tahun. Langsung mencapai posisi wakil direktur saat ini. Pak Wei kesehatannya benar-benar lagi buruk. Aku sekarang khawatir kalau dia benar-benar pergi. Ujung-ujungnya, anak perempuannya yang bakal ngerasa bersalah. Soal bantuan ini, paling bagus ya kalau dia mau bantu. Kalau nggak mau, ya udah, kita nggak maksa. Jadi, rencanamu mau bagaimana? Betul. Jangan sampai kacau. Nggak punya petunjuk. Hei, apa susahnya sih soal ini? Kendali atas masalah ini masih ada di tangan si Wei tua itu. Kamu harus tentukan sikap untuk dia. Aku mau dia bicara. Hah? Gue mau minta rumah tangga orang. Apa pantas aku yang bersuara? Aku ini kan sudah sepenuh hati buat perusahaan, iya kan? Apa-apaan sih ini?